Halo, ketemu lagi dengan si Dua Rif. Sore ini aku sama Mas Bedowi. Jadi sore ini kita mau santai-santai. Aku udah pakai celana, kaos. Mas Bedowi masih rapi. Sore ini ada yang bisa kita diskusikan, Mas Bedowi? Ada Pak, satu perkara yang menurut saya itu sampai sekarang belum terjawab. Nah, ini saya ketemu panjenengan Pak Kawasindu selaku advokat dan kurator yang sudah lama di bidangnya. Nah, mungkin ini saya keluar ketemu jawabannya nanti. Ini Pak, saya itu punya teman. Dia itu ada perjanjian utang piutang. Ya. Nah, tapi di situ ada unsur pidananya karena pada saat pemberian itu dikasih cek kosong. Dikasih cek, tapi dicairkan tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah, itu kan ada unsur pidananya. Dan setelah dibuat laporan ke kepolisian, itu hanya ditangkap tapi uangnya tidak kembali. Itu gimana Pak ya? Uangnya tidak kembali. Iya. Oke, jadi gini Mas, yang pertama ada orang utang piutang, Betul. kerjasama lah ibaratnya. Setelah itu satu dia ditagih tidak bisa ngasih cek, ternyata kosong. Begitu. Dibuktikan dengan dia sudah ngurus keterangan tidak ada saldo itu ke bank ya. Betul. Setelah itu dia buat laporan polisi. Betul. Setelah buat laporan polisi, polisi merasa cukup unsur pidananya, ditangkap, ditahan ibaratnya kayak gitu. Iya. Cuman masalahnya ini kan duitnya balik apa enggak? Nah, Kan gitu kan? Iya. Teman saya juga bingungnya di situ uangnya Jadi tidak ini kembali. Mas Bay ini advokat magang, mudah-mudahan 2 tahun lagi jadi advokat handal karena umur Amin. baru 23 ya, Amin. umur baru 23, mudah-mudahan nanti lancar. Nah, jadi kalau ini adalah pandangan orang awam Indonesia yang salah, Mas. Karena apa? Karena banyak yang ngomong, ini tak laporin pidana, nanti uangku ya tidak balik, aku repot coba belur dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ada upaya hukum. Jadi ada upaya hukum bagi orang yang mempunyai piutang ini untuk membuat upaya hukum perdata. Jadi setelah dipidanakan, kalau ada baiknya sih 2 langkah ini bisa jalan. Baik secara pidana maupun perdata. Jadi jangan anggapan kalau sudah pidanain duitnya hilang gitu, enggak. Jadi tetap bisa menempuh upaya hukum perdata sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata. 1131 dan 1132 itu rohnya dari kepailitan. Jadi apabila itu seseorang mempunyai piutang ini baik barang bergerak maupun tidak bergerak, selagi masih ada harta itu bisa untuk bayar orang si yang memberikan cek kosong itu. Jadi kalau sudah dilaporkan polisi bisa dilakukan gugatan perdata. Salah satu dasarnya yakni itu. Cuman yang harus diperhatikan, sudah menempuh upaya hukum perdata dan pidana, ternyata yang memberikan cek kosong itu tidak punya aset. Oh, begitu. Terus Nah, gimana, itu Pak? bahaya. Iya. Jangan sampai kamu kalau pidananya terpenuhi, kamu gugat perdata biasanya gol, Mas. Dikabulkan sama majelis. Tapi jangan sampai cuman menang di atas kertas. Itu. Menang perdata, menang. Orangnya masuk. Orangnya tidak punya aset. Itu yang harus hati-hati. Jangan sampai menang di atas kertas. Kalau dari sisi pengacara enak, Mas. Iya, betul. Tekan kuasa bayaran. Cuman kan si kliennya ini itu yang betul, jangan sampai. Jadi paling enggak itu harus punya info yang memberikan cek ini punya aset apa. Itu bisa di dalam perdata. Kalau dipidana kalau dipidana di CB itu konservator beslak, jadi bisa disita. Jadi di dalam gugatan itu menyebutkan ada rumah, gudang misalnya apa, minta dimohonkan untuk disita. Untuk disita. Jadi itu salah satunya kalau mau dari sisi perdata biasa. Kan tadi saya bilang itu roh pasal 1131 kan rohnya kepailitan. Bisa jadi kalau udah merasa ditipu kayak gitu, nyari gandengan lagi dimohonkan pailin atau PKPU. Syaratnya itu asal dirasa ada hartanya, jangan sampai zong, menang di atas kertas. Kasihan lainnya. kalau udah dia tekan kuasa, mengajukan gugatan dan lain-lain, ternyata asetnya tidak ada.
Nah, mungkin jawaban singkat seperti itu. Jadi Terima kasih. jangan khawatir kalau misalnya memang lagi kena pidana, udah ngajukan pidana, jangan lupa haknya diminta secara perdata. Biar ada ibaratnya duit balik gitu loh, Mas. Kembali lah. Gitu. Sementara gitu jawabannya Mas, jawaban singkat. Betul Pak. Terima kasih jawabannya. Sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow dari Mas Baidowi apa Mas? Instagramnya @muhammad_baidowi. Muhammad Baidowi. Panggilannya Mas Bay. Baik. Ini belum dikasih ke calon advokat. Oke, terima kasih.